Alih-alih menafkahi pasangan hidupnya, sejumlah suami berikut ini justru tega menjual para istrinya kepada pria hidung belang. Tak melulu hanya karena masalah ekonomi, fantasi seksual juga melandasi prostitusi itu merajalela di dalam keluarga. Pria ini diringkus Satreskrim Polrestabes Surabaya karena sudah menjual istrinya kepada pria hidung belang. Untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya, sang suami mematok tarif Rp500.000 sampai Rp800.000 melalui aplikasi media sosial. Rupanya sejak 2021 sudah 5 kali praktek seks bertiga alias threesome dilakukannya di sejumlah tempat berbeda. Motifnya bukan sekedar ekonomi, tapi demi fantasi pribadi. Suami jual istri juga terbongkar kepolisian di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bermula dari rasa dendam karena pasangannya selingkuh, akhirnya sang suami menjajakan istrinya ke lelaki lain seharga Rp300.000. Namun, hal itu berlanjut pada kebiasaan seks menyimpang karena keduanya menyukai hubungan badan bertukar pasangan. Lain lagi yang terjadi di Madiun, kala seorang pria menjual istrinya senilai Rp650.000 sekali kencan kepada temannya. Beralasan karena himpitan ekonomi, ia tega menawarkan belahan jiwanya untuk dimadu. Namun fakta baru terungkap. Seolah gelap mata dan terbuai nikmatnya uang, justru istrinya sendiri yang menawarkan diri pada suaminya agar bisa melayani pria lain. Pelaku menjual istrinya tersebut karena ada tekanan ekonomi. Sehingga baik istri ataupun suami sepakat untuk melakukan hal tersebut. Dan kami rasa ini bukan yang kali pertamanya. Dari sudut pandang psikologis, himpitan ekonomi jelas bukan menjadi satu-satunya faktor utama pemicu kasus suami-suami jual istri. Sebab rusaknya moral pelakulah yang melanggengkan fenomena ini terus terjadi. Semua orang punya nafsu, semua orang punya dorongan, semua orang punya stres yang sangat besar. Gitu ya. Dan semua orang terdorong untuk melakukan sesuatu untuk terlepas dari itu. Nah, tapi ternyata fungsi prefrontal cortex kita itu sebagai pengerem. Makanya manusia beda dari binatang. Karena binatang yang punya otak, dia nggak punya prefrontal cortex. Gitu. Jadi memang fungsi moralnya rusak. Gitu, benar salah buat dia udah rusak. Gitu. Dan ini hal yang salah. Gitu. Semua orang di dunia hampir semua setuju nih salah kecuali orang-orang tertentu yang punya kerusakan moral yang artinya kalau kita lihat secara sainsnya dia ada di otaknya juga ada bagian otak yang rusak. Istri-istri yang jadi korban fenomena ini haruslah berani menolak dari wujud lain dari KDRT ini. Perempuan-perempuan ini juga kalau saya mendampingi kadang seringkali mereka takut gitu ya atau kadang ada distorsi kognitif ya kesalahan berpikir gitu ya yang entah mungkin pengalaman traumatik dan segala macam yang berpikir itu bentuk cinta gitu. Jadi ya wanita-wanita ini ya juga perlu dibantu ya. Mari kita sosialisasikan tidak ada satu orang pun yang boleh melukai kamu atau memaksakan kehendaknya pada diri kamu. Kamu boleh menolak. Kita punya hak gitu. Dan kalau memang diperlakukan seperti itu, melaporlah karena ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu, sakralnya nilai keluarga harus dipegang teguh. Setiap pasangan harus saling menguatkan moral agar tak terjerumus dalam jurang maksiat. Yakinkan diri dan pasangan jika masih banyak cara yang baik dan halal untuk menghidupi keluarga. Tim Liputan melaporkan.